kelas 12 akuntansi, asal sekolah dari SMK Bintang Nusantara School. Di sini saya akan menjelaskan KD 28 tentang mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu ada menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia juga akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena dengan adanya pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melampahkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Dan ada juga prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu ada pengertian pernikahan. Arti nikah berarti itu mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, ada tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga, sakinah dalam rumah tangga. Itu ada yang pertama, itu ada untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, itu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, itu ada untuk membentengi akhlak. Yang keempat, itu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Yang keenam, itu ada untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ada juga yang ketiga, hukum pernikahan. Karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada wajib. Wajib yaitu bagi orang yang mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina dengan cara menikah. Yang kedua itu ada sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekitarnya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ada mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah dalam kurung berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Yang keempat itu ada haram. Haram itu yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya.
pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Terus yang keempat ada mahram, dalam kurung orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau wanita. Sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada mahram mu'abad. Dalam kurung wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Dan yang kedua itu ada mahram ghair mu'abad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara persusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab idah. Yang kelima itu ada rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, seperti bawah ini. Yang pertama itu ada calon suami. Syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau persusuan. Yang kedua itu ada orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dan dari masing-masing pihak. Yang ketiga itu ada muayyan, dalam kurung beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Juga yang kedua ada calon istri. Syaratnya adalah yang pertama itu bukan haram si laki-laki. Yang kedua itu terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa idah atau berstatus sebagai istri orang. Terus yang ketiga itu ada wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, menerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Syarat wali adalah yang pertama ada orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang kedua itu ada laki-laki, bukan perempuan atau benci. Yang ketiga ada mahram si wanita, balik bukan anak-anak. Yang kelima itu ada berakal atau tidak gila. Yang keenam itu ada adil, tidak fasik. Yang ketujuh itu ada tidak terhalang wali lain. Yang kedelapan itu tidak buta. Yang kesembilan itu tidak berbeda agama. Dan yang 10 itu ada merdeka, bukan budak. Terus yang keempat ada 2 orang saksi. Syarat saksi sebagai berikut. Yang pertama itu berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua itu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang ketiga itu ada sunnah dan dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang keempat itu ada sigah, dalam kurung ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat syikat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua itu tidak terkait dengan waktu tertentu. Yang ketiga itu boleh dengan bahasa asing. Yang keempat itu dengan menggunakan kata tajwid atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah, dalam kurung sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuatu yang abstrak. Yang kelima itu ada qabul, harus dengan ucapan qabiltu nikah atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Keenam itu ada pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahannya
yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Yang kedua itu pernikahan shighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga itu ada pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita dinikahi laki-laki lain dengan tujuan menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat itu ada pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima itu ada pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa idah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang keenam itu ada pernikahan tanpa wali, pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ketujuh ada pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Yang ke-8 itu ada menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Terus ada juga pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dalam kurung UU nomor 1 tahun 1974. Di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah dalam kurung PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954. Bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN. Terus juga ada hak dan kewajiban suami istri. Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri yang mencakup 3 hal, yaitu kewajiban bersama antara suami istri dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama itu ada kewajiban bersama suami dan istri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik dengan mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami ataupun istri. Yang ketiga itu ada setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, dan harmonis, damai. Yang keempat ada saling bantu-membantu antara keduanya. Yang kelima itu ada menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Terus yang kedua itu ada kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama itu ada menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Yang kedua itu ada memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Yang ketiga itu ada bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Yang keempat itu ada masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Terus yang kelima
itu ada memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Terus yang ketiga, ada kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama itu ada taat kepada perintah suami. Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Ketaatan istri kepada suami hanya dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga adalah bila mana suami tidak ada di rumah, istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami. Karena istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Yang ketiga itu ada bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat itu ada membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Yang kelima itu ada hikmah pernikahan. Nikah disyariatkan oleh Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan sunnah Rasulnya, seperti dalam uraian di atas, mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diri Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dan yang kelima, itu ada terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Dan ya, itulah tadi penjelasan dari saya tentang mengenai ketentuan pernikahan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.